Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Abdurrahman dari program studi Statistika, jurusan Matematika, FMIPA Universitas Riau. Di sini melalui video ini saya akan eh, mencoba berperan menjadi seorang data analis dengan melakukan analisis data menggunakan algoritma boosting dan juga akan melakukan evaluasi model. Setelah itu saya akan melakukan sebuah uh, saya akan melakukan sebuah pemvisualisasi data untuk menjadi word cloud, dan yang terakhir saya akan melakukan analisis sentimen. Di sini data yang akan saya gunakan adalah data dari sebuah hotel ulasan sebuah hotel dari para penggunanya, yang di sini saya dan teman-teman kelompok saya ambil dari Traveloka. Hotel yang kami ulas di sini adalah Hotel Gaya yang ada di Bandung. Nah, sebelum daripada proses ini semua, eh, teman saya sudah melakukan terlebih dahulu web scraping untuk mengambil data ulasannya. Setelah itu, teman saya yang lain sudah melakukan eh, pre-processing data, lalu juga sudah dilakukan TF-IDF untuk melihat bobot per kata dari ulasannya. Nah, di sini saya akan melakukan lanjutan dari proses yang sudah dilakukan teman-teman saya. Untuk proses yang dilakukan teman-teman saya, mungkin teman-teman yang lain bisa melihat video dari teman saya untuk web scrapingnya itu dari Java, dan juga untuk bagian preprocessingnya dari Johan. Nah, yang pertama saya akan menerapkan algoritma boosting dan juga evaluasi model dari data setelah dilakukan TF-IDF. Yang pertama, sudah saya upload terlebih dahulu data yang akan digunakan, itu data yang ini, hasil akhir pre-processing fix. Uh, di sini untuk sintaksnya saya menggunakan, untuk softwarenya saya menggunakan Python, dan ini adalah sintaksnya. Yang pertama, saya input dulu atau saya bangkitkan dulu beberapa beberapa library yang digunakan, itu diantaranya ada Pandas untuk analisis data dalam bentuk tabel, ada NumPy juga untuk operasi operate dan array, dan ada uh, beberapa library lain yang tertera di sini. Lalu di sini saya input data Excel tadi yang hasil akhir preprocessing fix ini. Lalu saya membuat sintaks untuk mengambil fitur dan juga labelnya. Di sini ada 200, di data tersebut ada 2674 kolom, dan 2674 itu adalah jumlah kata yang ada di ulasan yang kami ambil. Lalu di sini kami menjadikan skor sebagai data Y-nya, sebagai data uh, dependennya, atau data yang dilihat uh, dilihat regresinya. Di sini saya meng, di sini saya mengklasifikasikan bahwa jika ratingnya atau skornya di atas 7 atau sama dengan 7, itu ulasannya dianggap sebagai positif. Dan jika di bawah daripada 7, itu ulasannya dianggap sebagai ulasan yang negatif. Setelah itu, di sini saya membuat sintaks untuk split sintaks split untuk evaluasi, dengan membagi datanya menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Setelah itu saya menginisialkan model algoritmanya. Ada 3 algoritma boosting yang saya pakai, yaitu ada boost, gradient boosting, dan juga GBM. Lalu di sini saya membuat sintaks untuk cross validation dan evaluasi dengan menentukan 5 fold cross validation yang seimbang dan diacak. Nah, ini sintaks untuk melakukan evaluasi modelnya. Di sini saya membuat sintaksnya agar outputnya itu menampilkan
akurasi, presisi dan juga recall-nya. Dan setelah di running, maka ini adalah hasil dari outputnya. Mungkin bisa ditunggu sebentar karena butuh proses. Dan sembari itu, ini adalah data hasil preprocessing yang sudah dilakukan teman-teman saya. Ada 2.600-an kolom sampai kolom CXX dan ada data sebanyak 560 data. Ini bagian skornya, ini bagian match-nya, dan ini hasil dari TF-PDF-nya. Oke, masih proses. Nah, ini adalah outputnya. Sebentar, saya coba scroll ke atas dulu. Oke, nah ini untuk hasil dari model Adabus, akurasinya itu 0,8, presisinya 0,8 juga, dan recall-nya 0,9. Lalu untuk gradient boosting juga demikian, lebih tinggi akurasinya daripada Adabus, presisinya juga, tapi presisinya lebih rendah. Nah, untuk recall-nya lebih tinggi. Dan untuk lag GBM itu ada di bawah. Sebentar rekan, saya coba turunkan dulu layarnya. Oke. Nah, ini untuk lag GBM dengan akurasi masih di atas 0,8, presisi di atas 0,8 dan recall di atas 0,9. Nah, karena recall-nya bernilai tinggi, maka data tersebut dapat ditemukan ulasan-ulasan positifnya melalui algoritma ini. Dan uh, gradient boosting menjadi algoritma yang paling tepat untuk digunakan dalam mencari ulasan positif pada data tersebut. Lalu dilanjutkan, saya melakukan visualisasi dari data ulasan tersebut untuk dibuatkan word cloud-nya untuk mencari untuk diperlihatkan secara visual kata mana yang punya dampak dalam sebuah ulasan baik positif maupun negatif. Sini saya sudah membangkitkan atau mengimport library yang digunakan seperti word cloud untuk visualisasi word cloud dan juga matplotlib untuk membuat grafik atau visualisasi. Sini saya mengambil nama kolom fiturnya ya, dengan dengan sintaks sebagai berikut. Lalu di sini saya memisahkan TF-IDF-nya menjadi positif dan negatif dengan 7 dengan data di atas 7 atau sama dengan 7 sebagai ulasan positif dan data di bawah 7 sebagai ulasan negatif. Nah, lalu untuk sintaks bagian ini adalah untuk menghitung rata-rata bobot TF-IDF-nya. Ini untuk yang positif dan ini untuk yang negatif. Lalu di sini saya membuat word cloud dari dictionary. Lalu di ini sintaks untuk membuat word cloud dari kata-kata dengan bobot TF-IDF tertinggi pada ulasan negatif. Ini positif, ini negatif. Lalu ini ada sintaks untuk menampilkan word cloud-nya. Ini untuk kanvasnya, ini untuk menampilkan word cloud positif. Ini untuk menghilangkan sumber X dan Y-nya. Ini untuk menambahkan judul. Ini judulnya saya buat word cloud ulasan positif. Lalu ini yang sintaks untuk menampilkan plotnya atau word cloud-nya. Lalu yang ini sama seperti tadi, tapi ini untuk bagian word cloud ulasan negatifnya. Dan ini adalah hasil dari word cloud-nya. Ini untuk ulasan positif. Di sini bisa kita lihat kata hotel, bagus, kamar, pandang, ramah, layan, staf, bersih.
adalah kata yang ditulis besar, yang mana ini di mana di sini kita bisa mengetahui bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang sering muncul atau yang punya pengaruh besar pada ulasan positif. Dan ini hasil word cloud dari ulasan negatif, ada kamar, bintang, makan, suara, hotel, kedap, dan juga staff, buruk. Nah, ini adalah kata yang juga menjadi kata yang sering atau menjadi kata yang berpengaruh dalam ulasan negatif. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin seperti misalnya bintang ini ulasannya seperti hotelnya bintang 5 tapi pelayanannya buruk dan sebagainya macamnya. Gitu. Lalu ini juga untuk word cloud, tapi di sini saya bukan mengambil data dari setelah TF-IDF, melainkan dari setelah proses preprocessing paling akhir. Di sini saya menggunakan sintaks dari teman saya yang tadi saya sudah sebutkan, kalian bisa menontonnya dari video teman saya. Sebenarnya ini adalah sintaksnya, tapi karena mungkin jaringan jadi sedikit nah ini sini saya mengambil datanya dari sini, tepatnya tadi di bagian mana itu di bagian sini tadi saya ambil setelah proses ini dan sebelum proses dari TF-IDF. Nah, di sini sebelumnya juga sudah saya upload datanya di sini, yaitu ini hasil preprocessing. Lalu saya input atau saya masukkan datanya ke dalam Python ini dan saya buat untuk mengubah kolom review verb 8 menjadi string agar isi kolomnya string, lalu memecah teks ulasan sudah diproses menjadi token-token dengan sintaks ini, lalu menggabungkan kembali token-token menjadi satu string bersih per ulasan dengan sintaks ini, lalu saya gabungkan semua teks ulasan positif dengan sintaks ini. Saya gabungkan juga semua teks negatif dengan sintaks yang ini. Lalu di sini saya kembali mengimport beberapa library yang digunakan, tapi sebenarnya ini tidak perlu karena sudah kan tadi di atas. Lalu di sini saya buat sintaks untuk menampilkan plotnya tadi. Kurang lebih ini sama dan inilah hasilnya. Dan kurang lebih juga hasilnya sama. Tapi kalau tadi kan per kata memang benar per kata, tapi di sini masih ada yang dalam bentuk kalimat seperti kolam renang, kamar bersih, makan enak gitu. Misalnya di sini sebelum TF-IDF ini lebih lebih terlihat lah kalimat atau kata yang menjadi ulasan positif dan ulasan negatifnya. Ini untuk ulasan negatifnya. Nah, di tahap terakhir saya melakukan analisis sentimen. Di sini yang pertama saya melakukan atau membuat atau mengimport terlebih dahulu library yang digunakan itu TextBlob untuk melakukan analisis sentimen terhadap teks. Lalu di sini saya mengambil empat aspek. Empat aspek di sini ada kebersihan, lokasi, pelayanan, dan juga harga. Nah, di sini saya menggunakan sinonim daripada kebersihan juga daripada lokasi, pelayanan, dan harga agar tidak berpacuan pada empat kalimat ini saja. Tapi ada kalimat-kalimat lain seperti kebersihan, bersih, kotor, pelayanan, layanan, staff, dan sebagainya. Lalu di sini saya menggunakan sintaks yang ini untuk inisialisasi dictionary kosong untuk menyimpan hasil analisis setiap aspek. Lalu saya menggunakan sintaks yang ini untuk iterasi atau pengulangan untuk setiap aspek dan kata kunci terkait. Lalu saya gunakan ini juga untuk membuat semua kalimat yang relevan dengan aspek. Dan saya menggunakan lagi sintaks yang ini untuk iterasi lagi untuk setiap ulasan dalam kolom yang ditentukan. Lalu yang ini untuk memecah teks ulasan menjadi kalimat-kalimat berdasarkan titik. Lalu ini
kalimat terkait uh, diambil dari kalimat yang mengandung minimal satu kata kunci dari aspek yang sudah ditentukan di sini tadi, dan dan di sini juga uh, ketentuan lain dari sintaks ini, yaitu jika ada kalimat yang relevan dengan aspeknya, lalu maka akan dihitung polaritas sentimen dari setiap kalimat menggunakan text block. Lalu ini untuk hitung rata-rata polaritas sebagai skor sentimen agregat. Lalu ini untuk simpan skor rata-rata ke dalam hasil akhir. Lalu ini jika tidak ada kalimat yang cocok, maka akan dinyatakan non atau tidak ada atau semacamnya gitu. Lalu ini untuk kembalikan hasil analisis semua aspek dalam bentuk dictionary. Lalu ini adalah sintaks untuk menjalankan fungsi analisis pada kolom review perp 8. Nah, di sini saya menggunakan data sebelum TF-IDF yang sudah saya ambil dari ini tadi. Seperti untuk word cloud yang ini tadi. Nah, ini sintaks untuk menampilkan hasilnya, dan inilah outputnya. Nah, di sini kita melihat aspek kebersihan, lokasi, pelayanan, dan harga. Di atas daripada 0 yang berarti kebersihan, lokasi, dan pelayanan dan harga memiliki nilai sentimen yang positif, namun memang tidak mendekati dari angka 1. Tapi tetap saja kita dapat simpulkan kebersihan, lokasi, pelayanan, dan harga menjadi sentimen yang positif. Terutama di bagian lokasi dan pelayanan menjadi sentimen yang aspek yang paling positif dari ulasan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar dan harus belajar lebih banyak lagi agar lebih mahir lagi. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat barangkali lewat di pencariannya atau sebagainya bisa memanfaatkan video saya ini dan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.